Saudara, dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan, dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan berada di bait sucinya. Allah berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Hormat diberi. Bersama yang terambil di dalam Yuda 1 ayat 20-21. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Untuk menyambut pembacaan ini kita akan memuji nama Tuhan. Kupuji-Mu Tuhan. Namamu di antara
Sama-sama kita akan bersatu hati di dalam doa. Doa syafaat pagi ini akan dipimpin oleh Evangelis Rita Purwanto. Kami persilakan. Kembali kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Apa yang kami sembah, apa yang kami muliakan di dalam nama Yesus. Sungguh kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang tidak pernah terpisah dari hidup kami. Jika kami boleh ada sebagaimana keberadaan kami saat pagi hari ini di hadapan Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan oleh kemurahan Tuhan saja dalam hidup kami yang telah memberikan kami tubuh yang sehat. Kau telah membangunkan kami dari tidur kami, dan Engkau telah menghantar setiap kami boleh datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini, untuk bersama-sama menyembah Tuhan dan beribadah di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Engkau menyelidiki hati setiap kami. Biarlah hati kami sungguh-sungguh diperbaharui oleh-Mu, dan kami boleh dilayakkan untuk menyembah Engkau, melayani Engkau pada pagi hari ini. Kuduskan dan disucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan, sehingga sungguh-sungguh penyembahan kami tidak terhalang oleh segala dosa dan pelanggaran kami.
kasih. Sama-sama kita akan membuka Alkitab, kita akan membacanya secara silih bergantian. Untuk ayat yang pertama dibacakan oleh kaum bapak, kemudian yang kedua dibacakan oleh kaum ibu, dan selanjutnya kami persilakan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada darat bola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Akan bersama-sama mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sambil memuji nama Tuhan, sukacita ku sembahkan. Karena sinarnya
kita akan memasuki doa syukur. Pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Tanto Irawan, kami persilakan. Terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi dengan tema Allah Sang Pendiri Keluarga. Kemudian dilanjutkan oleh perjamuan kudus. Namun sebelumnya untuk mempersiapkannya kita akan memuji nama Tuhan. Keluargaku adalah surgaku. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh hadir ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini, karena itu membuktikan bahwa kasih setia Tuhan boleh kami alami, boleh kami rasakan. Kami bersyukur untuk tubuh yang sehat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Dan kiranya dengan tubuh yang sehat kami mau senantiasa menyembah dan memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca bersama-sama. Kiranya melalui kebenaran firman ini Tuhan, kami diingatkan akan panggilan kami sebagai manusia yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Bahkan ketika kami akan belajar tentang keluarga Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau membentuk kami, Engkau menciptakan kami, Engkau memberikan pasangan hidup di dalam kehidupan kami, supaya kami membangun rumah tangga dan melalui kehidupan rumah tangga itu nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan firman Tuhan yang telah kami baca.
dan yang akan kami renungkan. Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan pengertian akan firman-Mu, sehingga kami semakin memahami kebenaran firman dan melakukannya, mempraktekannya di dalam hidup rumah tangga kami masing-masing. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memasuki minggu pertama di bulan September, dan agenda gereja kita adalah bulan keluarga. Oleh sebab itu di sepanjang bulan September ini kita akan bersama-sama belajar ataupun merenungkan tema-tema yang sudah kami siapkan untuk menolong kita, membekali kita bagaimana menjalani kehidupan di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, supaya saudara dan saya semakin memahami dan mengerti makna dan arti mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan mengapa Allah membentuk keluarga. Oleh sebab itu tema kita pada pagi hari ini yaitu Allah Sang Pendiri Keluarga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita ketika menciptakan membuat sesuatu begitu, apapun itu, pasti kita punya rencana di dalamnya. Pasti kita punya tujuan dengan sesuatu yang kita buat. Misalkan seorang anak SMK begitu, kemudian seingat saya, walaupun saya bukan anak SMK, waktu mereka masuk ya STM lah, ya anak-anak STM itu zaman saya bertahun sekitar 90-an, 92, 93, ketika mereka masuk daftar di STM dan ketika mereka diterima, maka ada satu jurusan anak STM itu dikasih sepotong besi begitu ya. Nah, gurunya berpesan kepada seluruh siswa yang menerima potongan besi itu, sebelum kamu lulus, jadi ini merupakan salah satu syarat supaya anak STM itu lulus, kamu harus bisa menciptakan sesuatu dari besi ini. Jadi potongan besi ukurannya kurang lebih sekitar antara 15 sampai 20 cm. Nah, sehingga dengan ketika guru itu memberikan potongan besi itu kepada anak-anak STM, maka anak-anak STM itu selain dia belajar setiap hari harus masuk sekolah mengerjakan tugas dan lain sebagainya, dia harus memikirkan besi yang diberikan oleh guru itu tadi, dia akan ciptakan atau dia akan membuat sesuatu apa yang sekiranya itu dapat bermanfaat dan berguna. Nah, sehingga setelah mereka kurang lebih 3 tahun mereka belajar, ketika tugas itu dikumpulkan, ada yang jadi kunci pas, ada yang jadi obeng gitu kan, ada yang jadi dray begitu kan, yang main plus dan lain sebagainya. Pokoknya perkakas ataupun alat-alat yang mendukung pekerjaan mereka yang terbuat dari besi tersebut. Nah, saudara, mungkin bukan hanya anak STM, tetapi juga anak-anak sekolah yang lainnya diberikan tugas oleh gurunya supaya dengan apa yang diberikan seorang siswa itu dapat berkarya, dapat membuat, dapat menciptakan sesuatu, dapat melakukan sesuatu sebagai bekal di dalam kehidupannya. Nah, demikian juga kita bisa melihat pada pagi hari ini ketika saya mengambil tema Allah Sang Pendiri Keluarga, kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Allah lah yang mendirikan keluarga, Allah lah yang mendirikan, Allah lah yang membentuk lembaga pertama kali di dunia tersebut. Hal itu dapat kita ketahui, dapat kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 yang dibaca di dalam votum tadi. Di situ dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, mereka diciptakan mereka. Jadi saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Diciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kemudian di dalam pasal 2 Allah juga mempertegas ya proses penciptaan tersebut, sehingga kita dapat memahami, mengerti bahwa Adam itu diciptakan dari debu tanah, sementara Hawa itu diambil dari tulang rusuk daripada Adam dan diberikan kepada Adam untuk menjadi istrinya. Jadi saudara, ini adalah sebuah kisah yang sangat nyata, sebuah kisah yang dapat membuka pemikiran kita, membuka pemahaman kita bahwa Allah lah yang mendirikan keluarga. Nah, sehingga kita dapat mengerti
tujuan daripada mengapa Allah menciptakan keluarga, karena di dalamnya Allah mau berkarya, Allah mau melakukan sesuatu di tengah-tengah kehidupan manusia yang ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, ketika kita memahami, ketika kita mengerti bahwa Allah adalah pendiri keluarga, maka ada 3 hal, ada 3 prinsip yang tidak boleh kita lupakan di dalam keluarga kita. Prinsip yang pertama, bahwa Allah adalah sang kepala keluarga. Saudara, prinsip yang pertama adalah Allah sang kepala keluarga. Saudara, setiap keluarga di dalam kehidupan kita tahu bahwa papa atau ayah atau suami itulah yang menjadi keluarga, kepala keluarga kita. Tetapi di atas semuanya itu Allah adalah sang kepala keluarga, artinya Allah lah yang menjadi pemimpin atas kepala rumah tangga tersebut. Jadi seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang papa, sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab penuh kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan kita sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga di dalam keluarga kita masing-masing. Tanggung jawab ini bukanlah satu tanggung jawab yang mudah untuk kita kerjakan. Betul ya bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini? Menjadi seorang kepala rumah tangga itu tidak mudah. Karena kita harus menjadi pemimpin atas rumah tangga kita masing-masing. Bukan hanya itu, tetapi sebagai kepala rumah tangga kita juga diberikan tanggung jawab untuk menghidupi. Boleh dikatakan kita sebagai laki-laki, sebagai suami, kita adalah tulang punggung daripada keluarga. Kita sebagai seorang kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga, kita punya tugas sebagai imam, di mana kita harus mengenalkan ataupun membawa seluruh isi rumah tangga kita, baik itu istri kita, anak-anak yang Tuhan berikan di dalam kehidupan rumah tangga kita itu, untuk mengenal Allah yang telah mendirikan keluarga tersebut, yang telah membentuk. Nah, oleh sebab itu pertumbuhan iman di dalam seorang anak itu seharusnya tumbuh di tengah-tengah keluarga. Pengenalan akan Allah di dalam hidup anak-anak dan juga di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, itu menjadi tanggung jawab utama daripada seorang ayah ataupun seorang suami. Dia memiliki tanggung jawab yang besar, dan ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, bukan satu tanggung jawab yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi harus kita kerjakan, bahwa keluarga yang sudah kita miliki, keluarga yang sudah terbentuk ini adalah milik Allah yang mendirikan, dan Allah bekerja, Allah berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Menjadi tanggung jawab buat setiap kepala rumah tangga untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Karena kita tahu, kita sadar bahwa menjalankan kehidupan rumah tangga itu tidak gampang. Tidak seindah yang kita pikirkan kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerjakannya, kalau kita tidak sungguh-sungguh bertanggung jawab di dalamnya. Kehidupan rumah tangga itu tidak seindah ketika kita masih pacaran. Betul ya bapak-bapak ya? Saya mau tanya bapak-bapaknya dulu. Betul ya begitu ya? Ketika kita sedang pacaran begitu ya, termasuk saya dulu sebelum menikah ya pacaran dulu begitu ya. Saya memiliki satu impian, bahwa di dalam keluarga itu saya ingin menemukan satu kebahagiaan. Di dalam keluarga itu saya bisa mengasihi istri dan anak-anak saya. Saya pengen punya banyak anak begitu. Tapi ternyata keluarnya baru 1. Karena dengan adanya istri dan anak-anak di dalam keluarga, saya merasakan ada sukacita, bahwa kehidupan saya itu tidak sendirian. Kehidupan saya akan boleh dikatakan lebih bergairah, lebih hidup, lebih memberikan arti dan makna ketika saya bisa membangun kehidupan rumah tangga.
Ketika saya mencoba untuk mencintai setiap perempuan dalam tanda kutip yang saya anggap cocok untuk hidup saya merasakan bahwa saya sedang berusaha dan berupaya untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya. Ya kan? Saya pengen melakukan itu. Saya ingin merasakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu. Dan pergumulan untuk mendapatkan pasangan hidup itu tidak semudah ya membalikkan telapak tangan begitu. Kenapa demikian? Karena yang namanya pasangan hidup itu adalah kehendak Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan. Dengan kata lain, jodoh ada di tangan Tuhan. Tetapi jodoh tidak turun dari surga seperti apa yang dimiliki atau Hawa yang diberikan ya oleh Allah. Kalau Adam ini dalam tanda kutip enak. Kenapa? Dia nggak perlu cari-cari, dia udah mencari sih, karena nggak ada yang sama dengan dia. Semuanya binatang begitu, nggak ada yang sepadan dengan dia. Allah melihat kebutuhan itu. Allah melihat hal yang baik ketika manusia itu tidak seorang diri. Ketika manusia itu diberikan seorang penolong yang sepadan, maka itu akan membawa kebaikan di dalam kehidupan manusia. Nah, kalau dalam tanda kutip jadi Adam itu enak. Kenapa? Ya Tuhan ciptakan. Hawa langsung ada di depannya. Nih, Adam, istri lo, ya kan? Kamu harus mencintainya, ya. Kalian harus membangun rumah tangga bersama-sama. Kalian harus beranak cucu. Gak usah khawatir, makanan sudah saya siapkan. Nanti kita bahas di dalam poin berikutnya. Enak dalam tanda kutip, karena memang satu-satunya. Tapi coba zaman kita hari ini, kita menemukan jodoh itu ternyata tidak mudah. Saya punya planning dulu sebelum 30 saya udah nikah. Ternyata umur 27 saya baru masuk kuliah, gitu kan. Bertahun-tahun ya sejak umur 22, 23 tahun saya sudah berdoa untuk pasangan hidup saya supaya Tuhan berikan seorang pasangan hidup yang sepadan. Berdoa nggak ketemu, setiap kali ketemu gagal, setiap kali jatuh cinta dia nggak mau. Waduh, cintaku bertepuk tangan, ya bertepuk sebelah tangan begitu. Ternyata tidak mudah. Tetapi ketika saudara dan saya menemukan pasangan hidup Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan untuk bapak-bapak yang hari ini sudah memiliki pasangan hidup, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita, yang mana saya yakin setiap bapak-bapak di sini memiliki impian, memiliki harapan ketika membangun rumah tangga, apa yang mau dikerjakan, apa yang mau dilakukan. Demikian juga setiap ibu-ibu yang ada di sini yang sudah memiliki suami, pasti ketika pacaran dengan, ya kecuali yang dijodohkan itu beda cerita. Saya yakin bahwa setiap ibu-ibu yang hadir yang sudah punya suami, pasti ketika pacaran punya ya impian, punya yang namanya harapan, bahwa ketika saya nanti udah bersuami saya mau begini-begini, saya menikmati kebahagiaan yang demikian-demikian. Dan ternyata untuk mencapai itu tidak mudah. Ada dua keinginan yang berbeda, sama-sama ingin menyenangkan, tetapi seringkali keinginan itu tidak pernah ketemu. Kemungkinan karena masalah komunikasi, tidak dikomunikasikan. Terlebih dahulu ketika mau menikah, komunikasikan. Tapi yang sudah menikah enggak apa-apa, komunikasikan lagi, dibangun kembali. Tidak ada kata terlambat untuk menemukan kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupan rumah tangga. Komunikasikan dengan baik dengan pasangan hidup kita. Karena itu adalah rancangan yang Allah sudah tetapkan di dalam kehidupan setiap kita. Karena Allah itu memberkati kehidupan rumah tangga yang dibangunnya, yang dibentuknya. Dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh dipisahkan ataupun diceraikan oleh manusia. Oleh sebab itu penting di dalam hidup kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, kita harus senantiasa meminta pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita.
Makanya tadi di depan saya katakan penting sekali tanggung jawab seorang kepala rumah tangga itu untuk membawa seluruh isi rumah tangganya, istri dan anak-anaknya untuk mengenal Allah yang menjadi pencipta ataupun pendiri keluarga tersebut. Karena ketika seluruh anggota keluarga tahu bahwa kita memiliki Allah, memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong setiap masalah dan pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga kita tidak sendirian. Kita punya Allah yang sanggup menolong. Kita punya Allah yang sanggup untuk memberkati, karena itu adalah janjinya. Dan kita percaya bahwa seorang laki-laki dan perempuan dipertemukan sebagai suami istri, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, penting sekali di dalam hidup rumah tangga kita melibatkan Tuhan Allah, sang pendiri rumah keluarga itu. Melibatkan Dia di dalam segala masalah, pergumulan, persoalan dalam hidup kita. Dia akan menolong saudara dan saya dengan caranya yang sangat ajaib. Karena ketika saudara dan saya punya masalah di dalam hidup rumah tangga, belum tentu orang lain bisa membantu. Kenapa? Misalkan saya punya masalah, lalu saya menceritakan masalah ini begitu rumit, begitu misalkan. Ya untungnya sih sampai hari ini kami belum punya gitu ya masalah yang rumit. Ini contoh saja, masalah yang rumit, yang berat. Lalu saya cerita sama adik saya yang di kampung. Saya menceritakan masalah saya. Apakah dia bisa menolong? Dia akan memberitahu saya juga sedang punya masalah. Oke, adik kita nggak bisa bantu. Mungkin kita punya tetangga. Kita cerita sama tetangga kita. Dia bisa bantu. Belum tentu. Justru masalah kita pergi kemana-mana, keluar kemana-mana masalah kita. Oleh sebab itu ketika kita memiliki keluarga, ketika ada masalah di dalamnya, bawalah masalah itu di hadapan Tuhan bersama-sama. Apapun masalah itu, ceritakan kepada istri dan anak-anak bahwa kita sedang mengalami masalah ini. Yuk kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan, pertolongan, penyertaan Tuhan. Mohon petunjuk agar Tuhan yang memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Sehingga seluruh isi keluarga tahu, anak-anak tahu ada masalah dalam keluarga. Dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua ketika dalam keluarga itu ada masalah atau sedang menghadapi masalah. Anak-anak juga demikian buat kalian yang masih anak-anak. Kalau ada masalah apapun itu, baik itu di sekolah, tempat kalian bergaul, ceritakan kepada orang tuamu. Jangan cerita kepada temanmu. Apalagi kalau dalam keluargamu ada masalah. Jangan asal ataupun sembarangan menceritakan itu kepada orang lain. Ceritakan masalah kalian kepada orang tua kalian. Supaya masalah itu sama-sama dibawa kepada Tuhan. Untuk berdoa bersama. Dan di sanalah kita akan menemukan ataupun mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah sang pendiri keluarga. Oleh sebab itu, jika Tuhan izinkan ada berbagai masalah persoalan dalam rumah tangga kita, Ia mau supaya ia dilibatkan di dalamnya. Ia mau supaya saudara dan saya mengalami Tuhan, memiliki pengalaman bersama-sama dengan Tuhan dalam menghadapi masalah. Kemudian prinsip yang kedua, ketika kita tahu bahwa Allah itu sang pendiri keluarga, maka kita harus percaya prinsip yang kedua bahwa Allah memberkati keluarga itu. Ketika Allah mendirikan keluarga, di dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa Allah akan memberkati, artinya Allah akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga itu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada keluarga tersebut. Saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang nanti kita akan lihat di dalam ayat yang selanjutnya, tetapi saya mau melihat kepada Kejadian pasal 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu.
Jadi di dalam ayat ini tegas bahwa Allah mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Allah mencukupkan makanannya. Dan di dalam bagian ini Allah, ya harus ingat bahwa di dalam kejadian ini manusia belum boleh memakan daging. Jadi yang menjadi makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Artinya manusia, Adam dan Hawa nanti sampai ke Nuh itu adalah vegetarian, tidak makan daging. Nanti setelah Nuh keluar dari Bahtera, baru Allah memerintahkan bahwa daging itu boleh kamu makan. Tetapi di dalam kitab Kejadian sampai, ya kita tidak tahu, tetapi perintah Allah untuk manusia itu yang dimakan adalah tumbuh-tumbuhan, ya buah-buahan dan lain sebagainya. Nah kemudian di dalam pasal 2 Tuhan juga memberkati ya kehidupan mereka, bahwa ketika manusia itu ditempatkan di Taman Eden, ya Taman Eden itu bukan satu taman yang kosong, tetapi taman yang penuh dengan buah-buahan. Bahkan di sana ada 4 sungai yang mengalir. Itu nggak perlu saya bacakan lagi. Ada 4 sungai yang mengalir ya dari Taman Eden tersebut. Jadi dapat kita bayangkan betapa taman itu begitu subur, begitu makmur. Kemudian Adam itu diperintahkan untuk mengusahakan tanah tersebut, mengusahakan taman tersebut, supaya apa yang menjadi kebutuhan mereka itu terpenuhi. Artinya apa saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ketika kita tahu bahwa Allah itu sang pendiri keluarga, dan kita tahu bahwa Allah itu memberkati keluarga, Allah itu akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan, maka kita tidak boleh berdiam diri. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Adam dan Hawa harus mengusahakan, mengupayakan tanah tersebut untuk mengelola apa yang sudah Allah ciptakan. Dan bagaimana kesuburan akan bumi ataupun tanah yang diciptakan oleh Allah begitu luar biasa, yang bisa mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah oleh sebab itu saudara-saudara, ketika di dalam kehidupan saudara dan saya yakin bahwa Allah itu adalah sang pendiri, dan bahwa sang pendiri keluarga, dan Allah itu akan memberkati keluarga, kita tidak boleh tinggal diam, bahwa Allah lah yang akan mencukupkan segala keperluan kita, segala kebutuhan di dalam hidup kita. Maka kalau kita percaya bahwa Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita, maka di dalam hidup saudara dan saya harus memuliakan Tuhan. Dalam hidup kita ini, kita tahu bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Maka di dalam hidup kita, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Artinya kebutuhan rohani itu harus diutamakan di dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai kita lupa itu. Kita sadar bahwa Allah yang mendirikan keluarga, kita tahu bahwa Allah yang memberkati keluarga kita, mencukupkan keluarga kita. Kita tahu bahwa Tuhan membentuk keluarga supaya di dalam keluarga itu kita memuliakan Allah. Inilah yang rencana tujuan Allah di dalam membentuk keluarga itu. Supaya di dalam keluarga kita masing-masing, kita memuliakan Allah. Karena apa saudara? Sekalipun kita diciptakan ke dalam dunia ini, kita tidak hidup kekal di dunia. Inilah yang seringkali membuat manusia melupakan Tuhan. Seringkali manusia kerja sampai lupa untuk ibadah. Seringkali kepala rumah tangga dalam kehidupan kita mengutamakan pekerjaan mencari nafkah sampai lupa untuk mengenalkan Allah kepada seisi rumah kita. Itulah yang menjadi salah satu penyebab kenapa sih banyak keluarga yang meninggalkan Tuhan. Karena manusia selalu fokus kepada kebutuhan materi. Manusia selalu terfokus ataupun di dalam hidupnya dikuasai oleh hal materi. Padahal hal materi ini tidak kita bawa mati. Materi ini hanya kita nikmati selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Dan kita semua tahu bahwa suatu saat Tuhan akan memanggil kita, suatu saat kita akan meninggalkan segala sesuatu yang bersifat materi ini. Ketika manusia itu selalu fokus kepada materi, maka kejahatanlah yang akan ia lakukan. Ketika dia melupakan Tuhan, ketika dia melupakan tujuan Allah menciptakan keluarga, ketika manusia itu lupa bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang dibutuhkan, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa keserakahan, ketamakan, maka ia akan berdosa di dalam mencari harta kekayaan.
di dalam mencari hal-hal yang bersifat sementara itu, di dalam hal materi. Makanya seringkali kita lihat ada saudara kandung bacok-bacokan rebutan warisan. Itu kan sangat menyedihkan sesungguhnya. Bahkan kalau akhir-akhir ini di kepolisian begitu, sebetulnya saya agak malu untuk menyinggungnya ya. Jenderal Sambo gitu kan, bintang 2. Seorang polisi untuk mendapatkan jabatan sampai kepada bintang itu tidak mudah. Kalau ditanya apa sih yang kurang dari hidup mereka, keluarga ini, jabatan sangat strategis. Gaji tidak mungkin kurang. Berapa sih yang bisa mereka makan? Kita makan kan sehari 3 kali, snack 2 kali begitu kan, normalnya begitu, kopi dan lain sebagainya. Dari apa yang sudah negara berikan di dalam kehidupan keluarga ini, lebih dari cukup. Tetapi karena cinta akan harta dan lain sebagainya, karena mungkin ada dosa, ada masalah yang tidak terselesaikan, yang tidak melibatkan Allah di dalamnya, anak buahnya dibunuh satu. Akhirnya apa? Negara jadi kacau, dalam tanda kutip. Kepolisian jadi kacau. Hanya gara-gara ulah satu oknum. Polisi dalam tanda kutip untuk sementara tidak punya wibawa saat ini. Masyarakat tidak bisa mempercayainya lagi untuk sementara ini. Walaupun masih ada polisi-polisi yang bisa kita percaya. Tetapi saudara, ini hanya sebuah gambaran, sebuah realita di dalam hidup kita. Bahwa ketika di dalam hidup kita tidak pernah merasa cukup, kita tidak pernah bisa bersyukur, ketika kita tidak bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup kita, maka iblis itu akan mencobai, iblis itu akan menggoda di dalam kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, perbuatan yang melawan Allah. Jadi saudara, kita dalam keluarga kita utamakanlah kebutuhan rohani terlebih dahulu. Bangunlah iman rohani saudara-saudara sekalian, baik di dalam kehidupan sebagai suami istri maupun juga di dalam kehidupan anak-anak. Makanya penting sekali buat anak-anak yang hadir pada pagi hari ini, bangunlah iman kerohanian kalian, karena itu adalah pondasi yang sangat penting sebagai bekal di dalam kehidupan kalian ke depan. Hari ini kalian masih ada orang tua yang mencukupkan apa yang kalian butuhkan. Mau makan tinggal makan. Betul ya? Makan tinggal makan. Butuh uang tinggal minta. Papa mamanya yang pusing nyari duit gitu kan. Tetapi orang tua tidak selama-lamanya bersama-sama dengan kita. Suatu saat satu persatu kedua orang tua kita itu akan meninggalkan kita. Mereka akan kembali kepada Tuhan. Kalau kalian sebagai anak-anak tidak mempersiapkan dari sekarang, kalian tidak membangun pondasi itu, maka ketika apa yang selama ini menjadi andalan kalian dalam tanda kutip kedua orang tuamu itu tidak ada, kalian akan bingung. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Oleh sebab itu selama masih ada kesempatan, masih ada waktu, bangunlah iman kerohanian kalian sebelum terlambat. Karena kalau sudah terlambat, itu akan dalam tanda kutip sulit untuk membangunnya. Kenapa? Karena ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah sering kita lakukan. Tetapi saya bersyukur anak-anak Gereja Karunia di tempat ini, kalian yang masih remaja, kalian rajin datang beribadah, rajin pelayanan. Itu adalah satu hal yang baik. Tetapi jangan berpuas diri sampai di situ. Karena kan kalian datang ibadah cuma hari Minggu sama yang ikut youth hari Sabtu. Bagaimana dengan kehidupan kalian hari-hari di rumah? Sudahkah kalian melakukan ibadah itu di rumah? Membaca firman Tuhan, berdoa, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi boleh dikatakan 2 jam di gereja itu tidak cukup. Tetapi melalui 2 jam yang sudah kalian lakukan, dan ketika itu kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang akan menolong kalian untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam iman, untuk mengenal Tuhan dan rancangannya atas hidup kita
masing-masing. Oleh sebab itu, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Lakukan kebenaran firman Tuhan, maka saudara dan saya akan berdiri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Tuhan yang memuliakan akan nama Tuhan. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu Allah pemilik keluarga. Saudara, ketika kita belajar pada bagian ini, kita mengerti bahwa Allah itulah yang menjadi pemilik keluarga. Keluarga bukan milik kita. Memang kita yang, kalau dari firman Tuhan tadi kan, laki-laki dan perempuan itu dipersatukan oleh Allah, membangun sebuah rumah tangga. Ya, kita memang secara kelihatan kitalah pemilik rumah tangga itu. Tetapi secara realita Allah lah yang memiliki keluarga kita. Allah lah pemilik. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan di dalam hidup kita itu hanyalah titipan. Suatu saat akan diambil. Betul ya? Ketika kita kerja keras dengan tidak melupakan Tuhan, Tuhan memberkati pekerjaan kita. Ada segala sesuatu yang kita peroleh, mungkin itu rumah, tanah, kendaraan, ataupun tabungan dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah titipan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita istri atau suami, itu juga adalah titipan. Tuhan memberikan anak-anak kepada kita, itu juga adalah titipan. Cuma saudara, kata titipan Tuhan ini kadang-kadang diplesetkan. Tuhan, saya percaya bahwa harta kekayaan itu adalah titipanmu, tapi mbok ya titipnya yang banyak gitu. Betul ya? Tuhan, mbok ya titipnya itu yang banyak gitu loh, jangan cuman ya cukup sehari 2 hari begitu, tapi yang cukup buat 2 tahun, setahun begitu kan lumayan. Ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa semuanya itu adalah titipan. Jadi apa yang sudah Tuhan titipkan ini harus kita pakai, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita pergunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Kita pakai, kita pergunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jangan disalahgunakan apa yang sudah Tuhan titipkan di dalam hidup kita. Karena itu akan menjadi penyesalan. Dan kita juga sadar bahwa semua adalah titipan Tuhan. Suatu saat Tuhan akan mengambilnya. Suatu saat Tuhan akan mengambil pasangan hidup kita. Suatu saat Tuhan akan mengambil orang tua kita. Mungkin juga suatu saat Tuhan akan mengambil anak kita. Suatu saat akan mengambil cucu kita. Semuanya hanya titipan yang bersifat sementara dan kita tidak tahu itu akan bertahan sampai kapan. Kurang lebih 2 hari lalu ya kita ke warung di kompleks sana, pulang dari beli obat, mampir karena Nathan titip beli es krim begitu, ada sebuah warung di komplek. Saya dan Bu Rita ke sana dan dia ketemu sama mbah yang menjaga warung. Kita belinya cuma es krim, 1 item, tapi ngobrolnya lama. Jadi si mbah ini yang jaga warung curhat bahwa beberapa hari, beberapa minggu belakangan dia nggak bisa konsentrasi. Kenapa? Karena anaknya itu kecelakaan. Waktu gonceng dia, itu kecelakaan dan meninggal. Sementara mbah ini yang digonceng, aman-aman saja, tidak ada lecet, tetapi anaknya meninggal. Saudara dapat bayangkan seorang mama digonceng sama anaknya, mengalami kecelakaan, anaknya meninggal. Itu betapa sedih hatinya. Belum 100 tahun ya, baru 100 hari. Cucunya, anak daripada yang gonceng tadi itu, kena satu penyakit di Jakarta sana. Satu penyakit yang katanya ada benjolan di bagian leher. Kondisinya sudah agak parah. Kemudian dari Jakarta mau dibawa ke Purbalingga untuk menjalani perawatan dan operasi. Di tengah jalan cucunya meninggal. Sudah remaja, udah kuliah. Jadi saudara, betapa ringkihnya hidup kita. Makanya segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya hanya titipan. Oleh sebab itu kita tidak boleh menggenggamnya terlalu erat sehingga kita dikuasainya dan sampai kita melupakan siapa yang menitipkan segala sesuatu yang ada di dalam hidup setiap kita.
Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa Allah sang pendiri keluarga sudah selayaknya, sudah sepatutnya bahwa di dalam hidup kita ini kita senantiasa mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, membawa seluruh anggota keluarga kita ini untuk mengenal Tuhan, untuk memiliki kehidupan yang berpusat, berfokus kepada Tuhan. Sehingga dalam segala situasi, kondisi kehidupan kita dimampukan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Dan ketika di tengah-tengah kehidupan kita yang demikian, kita senantiasa mampu untuk mengucap syukur dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah merasakan kekurangan. Karena dengan rasa syukur itu, kita bisa menikmati apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara dan saya. Dengan rasa syukur itu, kita bisa mengasihi orang-orang yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, dengan meyakini bahwa segala sesuatu, baik itu suami, istri, anak-anak, harta, kekayaan, itu adalah titipan Tuhan. Maka kita dapat memakai, mempergunakannya ataupun menjalani kehidupan ini untuk saling mengasihi, saling menghargai seorang akan yang lain. Karena itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Karena pemberian Tuhan itulah ketika kita mensyukurinya, kita mengasihinya, kita melakukannya dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan, maka kebahagiaan itulah yang akan saudara dan saya nikmati di dalam keluarga kita masing-masing. Karena saya yakin bahwa setiap laki-laki dan perempuan ketika pacaran dan akan membangun sebuah rumah tangga, tujuannya adalah menikmati kebahagiaan di dalam hidup rumah tangga. Betul ya? Oleh sebab itu, kasihilah pasangan hidupmu dalam segala kekurangan mereka. Karena tidak ada laki-laki dan perempuan yang sempurna. Di dalam firman Tuhan, Allah mengatakan Dia tidak menciptakan Adam itu secara sempurna. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Allah tidak menciptakan Hawa itu secara sempurna. Mereka dipersatukan untuk saling melengkapi, saling mengasihi seorang akan yang lain. Demikian juga di dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita mau menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga, kasihilah pasangan hidupmu dengan sungguh-sungguh di dalam segala kelemahan dan kekurangan mereka, di dalam segala kelebihan mereka. Demikian juga kasihi, sayangi anak-anak kita di dalam segala kekurangan dan kelebihan mereka. Kasihi orang tua kalian di dalam segala kekurangan dan kelebihan mereka. Maka kebahagiaan itu akan saudara dan saya nikmati di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang menolong kami, membimbing kami, mengarahkan kepada setiap kami Tuhan, bagaimana kami harus menjalani kehidupan rumah tangga yang Kau percayakan dalam hidup setiap kami, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anggota keluarga, dan juga sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami Tuhan, bahwa rumah tangga adalah tempat di mana kami boleh bersama-sama menikmati kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Ketika kami boleh saling mengasihi, saling menerima, saling menghargai, saling menghormati di dalam segala kelebihan dan kekurangan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya meteraikan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati setiap kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga-keluarga Kristen, kami mau hidup sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa jikalau pada saat ini Tuhan, ada di antara kami, di dalam keluarga kami masing-masing ada masalah, persoalan, pergumulan, kiranya Engkau menolong Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat kekuatan untuk menjalaninya, untuk melibatkan Engkau sebagai pemilik keluarga Tuhan, sebagai pendiri keluarga di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya mereka merasakan akan kehadiran Tuhan, bahwa mereka tidak Tuhan biarkan sendirian. Engkau ada di tengah-tengah keluarga setiap kami masing-masing. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan diambil di dalam 1
1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Sudah disiapkan? Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami sebagai manusia yang berdosa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia Tuhan. Engkau telah datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami. Engkau telah menyerahkan Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, ketika Engkau memanggil kami, Engkau mengaruniakan anugerah keselamatan di dalam hidup setiap kami Bapa. Kiranya Engkau terus menolong kami, membimbing kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan kami, hidup di dalam umat tebusan-Mu ya Bapa, supaya melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah menggantikan kami di atas kayu salib, sehingga kami sebagai manusia yang berdosa, kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami peringati pada hari ini Tuhan. Kiranya melalui perjamuan kudus yang akan kami nikmati bersama-sama, kami senantiasa diingatkan dan tidak melupakan akan kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati roti perjamuan dan juga anggur perjamuan yang sebentar akan kami nikmati bersama-sama, agar melaluinya Tuhan kehidupan kerohanian kami boleh senantiasa disegarkan untuk terus berserah dan bersandar kepadamu Tuhan, bahwa Engkau telah menebus kami supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kita nikmati bersama-sama, sakramen ini hanya diperuntukkan bagi saudara-saudara yang sudah baptis dan yang belum, harap bersabar, karena sakramen ini adalah sebuah sakramen yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk memperingati ataupun untuk mengingat akan kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, supaya karya keselamatan yang telah Tuhan berikan, yang telah anugerahkan di dalam hidup kita itu, kita mau mengisinya dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dengan terus belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena dengan anugerah keselamatan di dalam hidup kita itulah saudara dan saya telah menjadi milik Tuhan. Kasih Tuhan dapat kita nikmati hari ke hari,
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, dalam berbagai macam persoalan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Oleh sebab itu, kiranya melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kita nikmati, kita semakin menyadari bahwa kasih Tuhan dalam hidup saudara begitu luar biasa. Bahwa Tuhan mengasihi kita, bahkan Ia telah memberikan nyawanya, memberikan tubuhnya, menggantikan kita di atas kayu salib. Itulah kasih Tuhan yang tiada duanya. Petugas perjamuan kudus bisa mempersiapkannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya dan memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Instrumen boleh dimainkan dan silakan jemaat dapat bergiliran dari sebelah kanan saya terlebih dahulu untuk mengambil roti perjamuan dan juga anggur. Silakan dari sebelah ini.
Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Saudara, kita bersyukur untuk roti yang sudah kita terima. Silakan saudara-saudara berdoa di dalam hati sebelum kita memakan roti ini bersama-sama. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Kita juga bersyukur untuk anggur yang sudah kita terima. Sebelum anggur ini kita minum bersama-sama, silakan Bapak Ibu Saudara berdoa di dalam hati untuk mengucap syukur buat anggur yang sudah kita terima. Mari kita bersama-sama meminumnya. Minta kesediaan solusi untuk berdoa, untuk perjamuan kudus yang sudah dipimpin oleh Tuhan, juga berdoa untuk persembahan diakonia. Ya, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Kami saat ini juga mau memberikan persembahan untuk pelayanan diakonia. Tuhan kiranya mau memberkati persembahan yang telah diberikan oleh jemaat-jemaat di tempat ini, sehingga melalui pelayanan ini pekerjaan Tuhan boleh membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian ibadah yang sudah kami lakukan. Biar semuanya ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan supaya maha nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan jemaat duduk kembali. Sakramen perjamuan kita selesai dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Karsia untuk melanjutkan acara kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta tadi yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan kita dengar dan menjadikan rendah bagi kehidupan kita hari lepas hari, agar apa yang kita hadapi atau kita rasakan di dalam kehidupan kita tetap bersandar kepada firman Tuhan yang sudah kita dengar. Demikian juga zaman kudus yang sudah dipimpin oleh Bapak Pendeta tadi, Tuhan memberkati pelayanan dan juga penyampaiannya. Sama-sama kita akan mengikrarkan iman kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dipandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupan keluargamu masing-masing, dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan bacakan warta untuk pelayanan minggu depan, Minggu tanggal 11 September 2022, liturgi Saudari Leni, doa syafaat Ibu Henis, doa syukur Saudari Minggung, LCD Saudari Gracia, pemusik Saudari Siska. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada saudara yang pada hari ini bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Kami persilakan berdiri. Ya, terima kasih. Pagi ini boleh menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati kehidupannya dan juga mungkin studinya. Baiklah, kita akan bersama-sama menyanyi lagu Immanuel sambil memberikan salam jauh. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.